Oke, Pak. Menulis. Akhir karya. Akhir karya. Semuanya semangat, mantap. Terima kasih semuanya. Masya Allah banget ya. Ini acara kali ini narasumbernya saya hampir kehabisan ide nih. Materinya sudah dipaparkan ke materi-materi yang memang luar biasa, memiliki dan menjelaskan trik, tips bagaimana menulis dari mulai buku, opini, jurnal, sampai membuat puisi. Nah, saya dengar dari moderator atau dari panitia nih, sepertinya katanya setelah selesai ini ada kuis atau sejenis lomba begitu ya, untuk peserta bisa menuliskan dari berita ini atau acara ini supaya bisa masuk atau bisa publish ke Visiwan atau ke Tangerang ya. Di mana tuh Kak, Pak Moderator? Publish di mana selain di Visiwan? Jadi nanti kepada peserta yang memposting artikelnya terkait acara ini, nanti dari pihak panitia akan bukan berlomba Pak, kita publish di media. Oh, kita publish dengan dipilihnya berita yang sekiranya layak untuk publish ya. Betul. Baik. Betul. Nah, posisi saya di sini ini dari redaktor Visiwan. Ini bagaimana cara kita atau teman-teman atau sahabat kreatif ini bisa menulis supaya tulisannya bisa dimuat. Nah, saya bagian di sini untuk memberikan solusi supaya tulisannya bisa memuat. Nah, ini temanya menulis ala jurnalis ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khatib Arifai SMM. Saya di sini posisinya untuk menyampaikan materi menulis ala jurnalis. Yang selain itu juga saya sebetulnya penulis ataupun peneliti juga dan dosen di salah satu kampus di penyelenggara seminar ini atau Universitas Pamulang. Oke, salam kenal semuanya. Baik, kita lanjutkan saja ke materi. Lanjut slide-nya, next. Halo. Slide-nya bisa dilanjutkan. Next, halo. Sudah Pak? Belum? Berita atau news nih. Oke. Nah, tadi Kak Moderator bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi dirubah menjadi tak kenal kita ta'aruf. Nah, untuk berita, kita juga bagaimana cara untuk membuat berita, kita juga harus kenal dulu atau ta'aruf dulu dengan apa sih yang namanya berita itu. Nah, secara gambarnya seperti ini. Tadi juga saya mengawali dengan bagaimana kabarnya semuanya. Nah, tiba-tiba sahabat kreatif di sini menjawab, alhamdulillah sehat. Nah, ini juga kabar, ini juga berita, ya. Atau bagi mahasiswa juga bisa mendapatkan berita mengenai info ujian, info nilai, bagaimana kabarnya, keadaannya, dan yang lain-lain. Ini secara umum gambaran menjadi suatu berita. Secara umumnya seperti itu ya. Nah, tapi karena posisinya saya di berita yang dipublish atau dimediakan, maka sudut pandang ini akan diperkecil lagi atau dipersempit. Bagaimana sih berita yang menurut media. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Keinginan media, berita yang dimaksud adalah seperti ini. Laporan atau peristiwa yang mengandung nilai berita. Nah, sebenarnya teman-teman semua yang ada di sini, kalau kepengen membuat berita, sebetulnya nggak gampang. Karena pada awalnya berita itu cuma hasil ketikan yang memang sekiranya berdasarkan apa yang kita lihat saat ini. Ya, apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Apa bisa juga apa yang kita rasakan yang terjadi di saat ini. Misalnya nih kita ada acara nih seminar ini. Nah, silakan nih teman-teman yang ada di sini mulai untuk menyusun berita atau menyusun opini ya yang sekiranya bagaimana nih berita supaya layak atau tidak. Nah, kita bahas seperti ini. Yang jelas kalau emang kepengen
terbit di suatu media, baik online ataupun offline, ini harus memenuhi kriteria atau memiliki nilai-nilai berita. Seperti apa sih atau apa saja berita yang memang sekiranya mengandung nilai. Oke? Nilai yang memang sekiranya layak untuk dimuat di media. Karena gini, nilai ini selain menambah daya tarik pembaca, nilai juga akan menambah atau mempengaruhi elektabilitas atau mempengaruhi nama baik bagi si media itu sendiri. Bayangkan kalau memang beritanya itu amburadul ya. Nah ini identiknya ya media itu kurang begitu baik. Nah, seperti dari sisi bahasa. Bisa juga ini menjadi identitas bagi si media itu sendiri ya. Seperti kemarin-kemarin tuh tahun 99 atau tahun 2000-an itu misalnya ada media offline koran Kompas misalnya. Nah, ini atau lampu merah. Ini bahasanya vulgar sekali. Tabrak ya tabrak, mati ya mati. Seperti itu. Bahasanya bebas seperti yang disampaikan sama Uncle Denny ya. Ini bahasa berita itu enak, simple, bebas. Tidak ada kriteria-kriteria atau batasan-batasan tertentu. Yang terpenting memang sekiranya memenuhi kaidah ataupun identitas bagi si media itu sendiri. Ya, tulis aja pokoknya. Tulis. Nah, nanti bagaimana nanti untuk kelanjutannya kita baca ulang, baru kita bisa perbaiki ini beritanya bagus atau tidak mengikuti nilai-nilai atau nanti ketentuan-ketentuan yang seperti ini. Nah, supaya berita ini mempunyai nilai, maka minimal ya berita ini harus mengandung beberapa unsur nih. Silakan di slide berikutnya, next. Halo, silakan dilanjutkan, next. Slide-nya. Ya, sudah masuk Pak. Belum nampak di saya ya. Oke, nah ini seperti ini. Berita ini akan mempunyai nilai jika berita ini mempunyai kecepatan waktu dari peristiwa itu sendiri. Misalnya kejadiannya hari ini, maka segeralah kita mulai ngetik. Langsung, kira-kira judulnya apa nih? Nah, contohlah gampangnya ya, kita sedang mengadakan seminar ini nih. Ya, webinar mengenai menulis kreatif mahasiswa. Mahasiswanya kalian bisa rubah, cukup misalnya menulis kreatif atau ditambahkan dengan kata yang lain sehingga lebih menarik. Cepat langsung buat susun dari pembicara pertama sampai pembicara yang akhir nantinya. Ya, cepat langsung dibuat beritanya, susun kalimatnya secara runtun dan menarik. Ya. Yang kedua, berita ini akan mempunyai nilai jika beritanya adalah nyata atau fakta sesuai kejadian. Jangan ngarang. Ingat, berita bukan sinetron. Ya, berita bukan drama yang didramatisir seolah-olah seperti ya bahasa kita sekarang ini kok lebay banget ya berita gitu ya. Tapi kadang juga ada judul yang memang kayak lebay-lebay gitu ya. Sedang duduk mati tiba-tiba, padahal makannya atau duduknya di rel kereta pada saat kereta lewat, gitu kan? Nah, ini sebetulnya trik-trik judul biar menarik saja. Nah, cepat langsung gitu. Ya, terus nyata yang tadi. Yang ketiga penting. Nah, penting di sini artinya berita ini harus memiliki muatan yang menyangkut hajat berita ke orang-orang luar atau orang banyak. Menurut kita, ini berita ini layak atau tidak itu sebetulnya udah bisa keukur. Wah, ini berita bagus nih, gempa. Nah, gempa ini penting. Kita buatkan beritanya supaya tahu halayak ramai di luar sana karena bisa jadi dari kejadian gempa ini mungkin di suatu wilayah, di suatu tempat ada saudaranya yang ada di situ pada saat kejadian. Sehingga pada saat membuat berita ini kayaknya penting. Buatkan berita gempa, berita banjir, ataupun berita yang lain-lain. Tapi ingat, jangan memberita terhadap seseorang, gitu ya. Ini menurut gue penting, gue bikin berita tapi beritanya mojokin orang, gitu loh.
Misalnya ada teman kita nggak naik kelas atau nggak lulus-lulus kuliahnya, kita buatkan berita. Emang cepat kita buat berita. Itu pun nyata. Ada orang dari teman kita yang memang sekiranya misalnya nggak lulus-lulus sampai 10 tahun sampai DO. Itu pun benar. Tapi tidak penting. Pentingnya buat diri pribadi si penulis karena tujuannya memang untuk memojokkan. Nah, seperti ini tidak bagus, tidak mengandung nilai berita. Yang keempat adalah menarik. Nah, menarik di sini banyak ya. Bisa jadi yang tadi tuh peristiwanya, bisa jadi juga kejadiannya, bisa jadi judulnya, dan isinya juga disusun sebaik mungkin kalimatnya supaya menarik si pembaca. Jadi penasaran sampai membaca itu sampai tuntas. Nah, kalau kalimatnya tidak menarik, isinya kurang begitu menarik, maka terkadang kita membaca itu cukup dibuka judul, baca satu baris atau dua baris, langsung out. Tidak membaca secara tuntas. Kenapa? Karena ada yang bikin jenuh dalam kalimat atau dalam susunan bahasanya. Ya. Nah, supaya menarik biasanya beritanya apa sih? Berita yang tadi tuh menyangkut orang banyak, ya. Terus tokoh masyarakat nih sekarang nih lagi rame-ramenya nih. Tokoh misalnya berita kepulangan Habib Rizik misalnya, atau kebijakan pemerintah mengenai keputusan pembelajaran online dan offline, kapan dimulai, kenaikan gaji. Nah, ini kan menarik sekali kepentingannya untuk khalayak ramai gitu. Nah, ini layak untuk diberitakan. Nah, ini ya harus memenuhi 4 nilai itu minimal ya berita itu sehingga memiliki nilai. Oke, sampai di situ kita lanjut lagi. Seperti apa supaya nilai itu jadi lebih baik? Dalam arti begini, selain berita itu memiliki nilai dan mengandung unsur, harus juga memenuhi unsur-unsur yang memang sekiranya harus dimasukkan atau disisipkan kepada berita itu. Seperti ini unsur-unsurnya nggak asing ini ya. Kalau teman-teman kreatif di sini atau sahabat kreatif di sini untuk ketemu dengan 5W1H itu kayaknya udah biasa ya. Cuma penempatannya ternyata nih 5W1H ini juga bisa dipakai untuk unsur berita. Seperti when ini what ya, ini apa sih yang terjadi? Layak enggak sih ini diberitakan? Layak enggak sih diangkat menjadi suatu berita? Nah ya, ini kita susun sedemikian rupa supaya tanda tanya atau kalimat pertanyaan ini menarik, bikin orang penasaran. Itu berita tuh begitu, ya. Nah, beritakan di situ apa yang terjadi. Selain apa yang terjadi, ini harus disisipkan juga dalam berita ini di mana, ya, di mana kejadian itu berlangsung, ya. Apakah webinar kayak seminar begini ya? Apakah di jalanan atau offline kalau emang berita-beritanya kejadian bencana alam atau kejadian yang lain seperti itu. Nah, selain di mana waktu ini juga penting. Ya, kenapa? Karena yang tadi berita itu harus nyata. Yang namanya nyata pasti ada pelaku, ada tempat, ada waktu, ada kejadian, ada sebab dan yang lain-lain. Ya, dan di sini juga harus disisipkan selain waktu disisipkan juga atau dimasukkan siapa pelakunya, siapa korbannya, ya, dan siapa yang memang sekiranya menangani dalam permasalahan di berita itu. Karena yang namanya biasanya dalam kasus pembunuhan, perampokan, nah ini pelakunya banyak, tokohnya ya, pelaku di sini artinya tokoh si pelaku yang merampok, tokoh korban, tokoh saksi, atau tokoh yang memang sekiranya mengusut pihak kepolisian. Nah ini diceritakan di situ, ya. Dan yang selanjutnya ini why, kenapa sih bisa terjadi perampokan itu, pembunuhan itu misalnya beritanya, ya kan? Atau gempa itu, atau banjir itu. Nah ini juga diceritakan penyebabnya. Kalau emang banjir misalnya selokan yang macet atau pembunuhan penyebabnya mungkin kecemburuan ataupun pembunuhan itu karena gara-gara rebutan harta seperti itu bisa macam-macam terjadi. Dan bagaimana proses kejadiannya.
Ya, kita juga harus ceritakan. Nggak mungkin orang datang ujung-ujung langsung membunuh atau merampok. Prosesnya. Kalau ibarat dalam polisi ini BAP, ya olah TKP. Dia masuk ke sini ternyata ada celah untuk jendela yang bisa dibongkar, sehingga ternyata perampok itu masuk dari jendela belakang karena suasana yang sepi sehingga memungkinkan bla 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 bla. Nah, seperti itu proses terjadinya. Nah, ini kalian atau teman-teman semua di sini harus runtun, harus runtun, ya, harus runtun diberitakannya, nggak boleh jigjag, tiba-tiba langsung merampok, baru diceritakan tokoh. Ini nggak bisa begitu. Berita harus runtun. Oke, selanjutnya next. Khotib agak dipersingkat ya Pak. Boleh. Siap. Nah, lanjut ke judul langsung saja. Oke ya. Nah, kalau udah diketik semua berita itu, terus kita tentukan berita, ingat judul itu harus simple, menarik, dan ada subjek, objek, dan predikat. Nah, di sini ya, nanti bagaimana sih judul itu, nanti ada contoh-contohnya di selanjutnya. Nggak mungkin contoh itu judul itu sampai 1 paragraf, nggak ada ya, paling sekitarnya 5 kata atau 10 kata misalnya begitu. Oke, dilanjutkan. Selain judul ini ada teras juga, teras berita ini yang sudah dibahas sama Uncle Denny. Nah, ternyata di berita juga ada, cuma bedanya apa? Teras berita atau lead dalam berita ini bisa juga diasumsikan dengan deduktifnya dari berita. Judul ditambah, kalau judul ini kan tidak ada waktu dan tidak ada kejadian, hanya sebatas subjek, predikat, dan objek, ngapain begitu aja. Nah, tapi kalau teras berita ini ditambahkan seperti proses pembagiannya dan waktunya, seperti itu ya. Kalau untuk di lead atau biasanya memang teras berita itu ya paragraf awal sekitar 3 barisan seperti itu. Oke, dilanjut dengan selanjutnya isi. Halo, slide-nya. Sudah masuk Pak. Oke, isi. Nah, ini isi. Dari judul dikembangkan sedikit ya. Terus dari lead yang tadi di pengembangan itu namanya lead. Lead ini barulah isi. Kalau dalam bahasa namanya kita deduktif, artinya nih paragraf utamanya itu lead namanya. Nah, selebihnya baru diceritakan dalam isi berita itu. Menceritakan kejadian secara runtun yang tadi saya sampaikan itu tuh. Jangan maju mundur. Karena biasanya kalau sinetron itu emang bisa maju mundur. Ceritanya begini-begini, kenapa bisa begini, baru cerita yang masa lalu. Tapi kalau berita tidak seperti itu, ya, secara runtun semuanya dari awal sampai akhir. Nah, ini isi berita supaya enak ngebacanya, tidak maju mundur pikirannya, kasihan yang membaca pusing nanti ya. Oke, bisa dilanjut. Nah, seperti ini. Isi berita juga harus diperkaya dengan informasi pendukung. Seperti apa informasi pendukung itu? Informasi yang sedikit menceritakan latar belakang kejadian. Gitu. Misalnya begini, di masa pandemi ini hampir semua kegiatan dilakukan di rumah, kecuali memang pekerjaan itu harus dilakukan di luar rumah. Unpam adalah salah satu kampus yang menjalankan pembelajaran seminar dilakukan secara daring atau via Zoom, bla 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 bla. Nah, ini namanya informasi pendukung. Setelah itu baru masuk ke acara seminarnya atau pelaksanaan kegiatan daring. Nah, ini namanya intermezzo atau awalan ya, paparan awalan supaya sedikit nyambung. Lalu yang kedua, isi berita ini harus diperkaya dengan diksi. Diksi ini beberapa perumpamaan. Misalnya, menurut bapak 4 orang anak ini, nah itu ciri-ciri dari si tokoh sebenarnya. Ya, ini namanya diksi. Ini mungkin teman-teman juga sempat membaca seperti itu ya di berita nih. Menurut yang biasa dipanggil dengan ustadz, padahal dia juga gitu ya. Ini namanya diksi. Dan logika cerita. Nah, logika cerita ini harus benar gitu ya. Ceritanya A ya A, jangan cerita A beralih ke B. Ini jangan sampai kayak begitu ya. Nah,
seperti itu ya logikanya, harus kita juga nyambung gitu ya beritanya, jangan sampai makan racun bisa terbang, bisa masuk berita tapi nggak masuk logika gitu ya, seperti itu kira-kira. Nah untuk itu silakan kami tunggu beritanya dari teman-teman semua supaya bisa coba untuk mempraktekkan. Silahkan inspirasinya dari pembicara pertama juga bisa ya, bagaimana menulis buku, bagaimana membuat opini, terus yang lain-lain. Nah silahkan untuk bisa dipublish ke PC1 dari beberapa sumber yang tadi inspirasinya saya tunggu. Dan ini beberapa contoh, coba di slide selanjutnya nih Pak Renaldi. Sudah di slide. Nah ini awal saya mencoba menjadi kontributor, saya belum jadi redaktur. Ini tahun 2018. Tahun 2018 tulisan saya sudah dimuat di semarak.co, tapi namanya bukan nama saya, tapi nama redaksi atau nama jurnalis yang ada di sana. Ini ada redaksi dan ada Herianto. Nah Herianto itu teman yang ada di redaksi sana. Nah saya nggak punya kepentingan ataupun saya tidak punya kewenangan untuk nama saya ditulis di sana, karena saya bukan siapa-siapa di sana. Tapi tujuan saya bukan untuk di situ, tapi tujuan saya bagaimana cara saya untuk mengasah, membiasakan diri untuk menulis tanpa ada bayaran. Nggak masalah. Yang penting kita latihan aja terus. Dari tahun 2008 saya sudah menulis, saya milih ke sana. Dan ini tulisan saya yang dimasuk ke semarak.co. Dan slide selanjutnya, ini lanjut di slide selanjutnya. Nah, barulah saya masuk sini. Ini baru tulisan saya. Nah, ya, ini beritanya. Jadi berita itu SPO, subjek, predikat, objek, singkat sekali. Nah, tulisan kecil yang di bawah judul itu namanya lead. Pengembangan sedikit dari judul, tapi meringkas dari isi. Isi baru dipaparkan semua. Oke, coba slide selanjutnya. Masih ada? Lanjut, next. Sudah, Pak? Belum? Nah, ini kalimat yang mengandung diksi. Ini ada di paragraf ketiga, di paling akhir, ungkap sosok yang akrab dipanggil Pak Komandan. Nah, ini istilah-istilah sebetulnya ya. Ini diksi. Atau yang biasa disebut dengan Ustadz Dam. Begitu. Nah, ini diksi. Oke? Nah, silakan teman-teman buatkan beritanya. Yang penting memenuhi kriteria yang tadi saya sampaikan. Baik, masih ada lagi nggak? Sudah? Nextnya, oke, terima kasih semuanya. Salam sukses. Kita tunggu hasil kreativitas tulisannya dari inspirasi pembicara yang luar biasa. Mudah-mudahan tulisan Anda, tulisan teman-teman bisa masuk ke PC1. Dan mohon maaf juga kalau tulisan teman-teman tidak bisa dimuat, bukan berarti kurang bagus ataupun tidak layak. Mungkin kita masih bisa memilih di atas layak, mungkin ada yang lebih layak. Seperti itu ya. Karena manusia ini tidak ada gading yang tidak retak atau masih di atas langit masih ada langit. Sehingga kita ngambil yang terbaik dari tulisan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.